Sudah, selamat berjumpa kembali dalam sebuah tayangan Naon Nafas Tetapon. Saya bertemu dengan seorang pribadi yang sangat spesial, yaitu Nanan. Nama lengkapnya apa, Nan? Nadia Haryanto. Nadia Haryanto. Ya, Nadia Haryanto. Nanti kita kenal. Rasanya sebagian juga sudah kenal cukup baik. Kita akan dengan Yel Naon Nafas Tetapon. Siap, Nanan? Siap. Naon Nafas Tetap on. Mantap. Saudara, menjadi orang yang berhasil itu tidak tiba-tiba, itu dibutuhkan perjalanan panjang. Saya mempercayai Nanan yang ada di sebelah saya itu adalah satu sosok anak muda yang dengan keyakinan saya, karena lihat prosesnya itu, menjadi orang yang akan berhasil. Dan bicara tentang naon, saudara, itu persoalan panjang. Jadi silakan para orang tua baik-baik mendidik anak. Dan hari ini kita akan bincang-bincang dengan Nanan. Saya ingin mempersilahkan Nanan mungkin memperkenalkan diri dulu, data pribadi, silakan. Halo semuanya, jadi nama aku Nadia. Tadi nama lengkapnya Nadia Haryanto, biasa dipanggil Nadia atau Nanan. Sekarang kuliah semester 3, masuk semester 3 dan aku kuliah di UMN, itu ada di Tangerang, Multimedia Nusantara. Sekarang kebetulan lagi di Bandung ya karena corona. Iya. Sudah itu aja? Oke, saya lanjut ya. Salah satu yang menghambat sebetulnya anak-anak muda ini berkembang yaitu adalah masalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu disebabkan sebetulnya sumbernya dari pola asuh dari orang tua. Nanan ini mamahnya itu seringkali bercerita, ini Nanan ini kayak nggak ada energinya, nggak habis-habis. Apa Nanan nggak tidur apa di rumah? Tidur dong. Oh, tidur. Cuman emang saya tidak pernah lihat Nanan tuh lemes, lesu gitu ya. Mamanya juga bingung. Ini energinya dari mana? Saudara, bagi saya itu energi itu lebih kepada antusias dan kepercayaan diri. Dan Nanan ini memiliki banyak sekali prestasi ya di organisasi, berkali-kali diangkat jadi ketua OSIS, kemudian dalam kesibukan organisasi tetap masuk dalam ranking selalu 10 ranking terbesar ya, kadang ranking 2 atau kadang ranking 3. Nanan juga penyanyi, saya kaget juga dia bisa main ukulele ya. Ukulele itu chordnya juga saya bingung, itu gimana sih? Saya nggak pernah main ukulele. Dan Nanan juga adalah juara DJ ya, disc jockey itu se-Jawa Barat itu juara 1. Enggak Pak, enggak juara 1. Juara berapa? Ada kategorinya, jadi saya Kategori super tour ya. Bukan, jadi ada kalau yang DJ se-Jawa Barat itu disc jockey kategori rookie, best rookie. Best rookie itu apa? Rookie itu artinya kayak DJ yang lagi naik gitu. Pemula yang lagi menuju naik gitu. Oh, DJ pemula yang potensial mungkin. Semacam itu. DJ potensial. Kalau yang di Tangerang itu beda lagi, Pak. Yang di Tangerang apa tuh? Kalau yang di kuliah di kampus itu best supporter, ya saya tadi Bapak bilang. Best supporter. Jadi berarti pendukungnya memilih Nanan gitu ya. Kayak supporternya banyak gitu waktu saya. Oh, fansnya paling banyak lah mungkin. Ya. Emang yang menentukan kan fans kan, bukan juri kan ya. Nah, itu luar biasa. Kemudian juga saat ini sekarang lagi belajar untuk jualan masker ya. Iya. Coba jelaskan dulu, ini ada saya juga dikasih mana tadi? Ini Pak, ini buat Pak Wendy. Ini buat saya dengan istri Bu Helen, yaitu non handmade. Iya. Saya buka dulu ya. Boleh. Saya buka, saya coba. Sudah dibuatkan katanya kalau buat Pak ini yang bintang sesuai dengan karakter saya. Dan yang coklat ini buat istri Bu Helen. Sesuai karakternya juga nggak? Karakternya juga iya. Betul. Nah ini ada bintangnya. Bintang apa bulan? Bintang bulan Pak. Ya, sambil saya pakai silakan Nanan bercerita tentang masker. Oke, jadi masker ini baru dimulai selama corona ya. Jadi ini kebetulan si mama itu Pak, mama itu suka jahit gitu. Dari dulu dia senang jahit, senang kayak ngerajut, pokoknya yang handmade gitu. Tapi baru tahun kemarin itu dia belajar jahit dan akhirnya pas mulai corona itu dia gabung ke kayak organisasi relawan penjahit masker gitu. Tapi di luar kota. Nah, kemudian si mama ini jadi sering bikin masker gitu kan. Nah, waktu itu memang dapat sumbangan, dapat kain donasi dari organisasinya. Terus ada temennya juga yang
nyumbang, Nani kamu bikin masker kan, mau ini ada kain donasi mau bantu bikin masker nggak? Nah sampai akhirnya kain maskernya ini habis, tapi seneng bikin masker kan, jadi pengen tetap bikin masker, jadi sekarang dijual, seolah-olah jadi menjual kainnya aja gitu. Jadi kita jual untuk beli modal kainnya lagi gitu, supaya terus membuat masker. Awalnya sih dari kayak kita lihat di komplek kita aja banyak yang belum pakai masker gitu, mulai dari pedagang, tukang beca, sampai ibu-ibu rumah tangga juga masih banyak yang nggak pakai masker waktu itu gitu. Saya coba ini ngerasain maskernya ya. Boleh Pak. Saya lihat ini kualitas kainnya tuh enak, lembut. Biasanya kalau masker tuh suka agak kasar begitu ya. Iya, dan ini maskernya 3 lapis Pak. Ya makanya lembut, kemudian ketutupnya enak banget ya. Nah, itu kan masker yang Pak Wendy itu yang nggak ada ventilator, tapi di Nans Handmade itu ada ventilatornya juga Pak. Waduh. Nah ini tuh ventilatornya itu supaya sirkulasi udara dalam maskernya itu lebih bersih lagi. Oke, coba jelasin. Oke, gimana ventilatornya? Nah itu gitu ventilatornya. Jadi kalau misalnya harga masker di kita kan 15.000 Pak. Iya. Nah satu maskernya 15.000. Kalau pakai ventilator tambah 5.000 aja. Jadi 20.000 satu. 20.000 aja. Gitu. Terus pertama sih kita keluar edisi batik. Iya. Ada 8 motif. Tapi udah banyak yang beberapa udah ada yang sold out. Jadi sekarang kita keluar lagi motif yang baru yang selain batik. Kayak salah satunya contohnya Pak Wendy, yang Bu Helen, yang ini juga. Terus selain itu kita juga jual scrunchie. Bapak Pak Wendy tahu scrunchie nggak? Nggak tahu. Scrunchie itu kayak ikat rambut gitu Pak buat cewek-cewek. Nggak bawa aja? Nggak bawa. Okay. Nanti teman-teman cek aja di Instagramnya kita. Sebutin Instagramnya mungkin nanti saya tulis juga ya. Boleh. Okay. Instagramnya di nans.handmade. Nan handmade. Iya. Terus selain masker, scrunchie ada tas juga. Tas belanja. Jadi ini tas diisi barang-barang, ini tinggal diserut aja. Ini kayaknya menarik ya, warna-warni ya. Pak Wendy suka banget ya yang warna-warni ya. Iya, sesuai dengan kepribadian saya. Nah, jadi tas belanja gitu. Ini kurang bagus sih karena nggak diisi barang. Kalau diisi barang lebih bagus lagi. Itu penuh ya. Dan ya ini untuk gitu. go green ya. Betul. Mengurangi sampah plastik yang menyusahkan semua biota alam yang ada di laut. Jadi ini 20.000 ya. Yes. Tinggal nanti pilih. Betul, 20.000 dan kalau misalnya beli 3 ada potongan 5.000 Pak. Oke. Saya mau tanya ke Nanan. Tadi kan saya udah bincang juga ya. Jadi Nanan ini saya bilang energinya nggak bisa habis. Lalu percaya diri. Saya banyak bertemu dengan usia-usia anak remaja itu yang nggak percaya diri. Aduh, Pak Wendy kenapa saya nggak tinggi? Aduh, Pak Wendy kenapa saya begini dan begitu? Dan hanya mengeluh. Bayangkan saja kalau anak remaja di usia yang masih sangat muda tetap harus produktif, terus mengeluh, masa depannya itu seperti apa? Kalau saya lihat itu Nanan itu adalah penuh dengan ide. Udah coba ini. Ya begitu banyak eksperimen, hal-hal baru yang dilakukan. Nah, penyebabnya itu dari keluarga itu bagaimana orang tua mengasuh Nanan? Kalau percaya diri sih pasti ada juga Pak ya. Namanya remaja pasti adalah hal-hal yang bikin kita nggak percaya diri juga. Kayak misalnya aku juga sempet kenapa sih pendek gitu kan. Tapi mama papa itu bantu kita supaya ya nggak terlalu fokus di sana gitu. Yeah, betul. Jadi terus didorong buat coba ini, coba itu kayak yang tadi Pak Wendy bilang gitu. Ya, jadi tadi Nanan bilang mama itu orang tua nggak mengekang, lalu orang tua bersikap demokratis ya, kemudian tidak memaksakan kehendak, selalu bertanya apa yang kamu suka dan selalu itu kan memberikan dukungan ya. Jadi orang tua juga orang yang open minded, bahkan sampai yang DJ pun sampai bisa jadi juara itu justru papa yang menawarkan ya. Iya. Nah itu orang tua gimana pendekatan komunikasi ke Nanan? Nah jadi kalau aku sama Onan itu dari dulu, sama Ronan ya maksudnya, sama Ronan tuh dari dulu, dari kecil kita sering ditanya, kamu maunya apa, kamu hobinya apa gitu, kamu sukanya apa, tertarik di mana gitu. Kayak Ronan pun misalnya dia tertarik di olahraga gitu, nah didukung di olahraga. Terus papi itu suka badminton ya, bulu tangkis ya. Jadi Ronan juga suka ya. Ya si Ronan juga dari kecil les badminton sampai akhirnya dia yang kayaknya bosan gitu ya. Terus
pernah juga Ronan les drum gitu meskipun nggak bertahan lama. Ya sama kayak aku gitu. Dari dulu misalnya mau dance gitu, dicoba dance gitu. Banyak dicoba sih. Jadi kayak coba-coba nanti kan kekikis kan apa nih anaknya Iya. tertarik yang mana Mana gitu. yang lebih tajam pada Iya akhirnya ya. gitu. Jadi banyak dicoba sih sampai kayak les Mandarin, bahasa, belajar DJ juga, belajar nyanyi gitu. Gitu sih Pak, banyak dikasih coba aja apa yang mau, apa yang Nah, kalau suka. saya silakan jelaskan channel YouTube Nanan ini luar biasa ya. Saya bilang tuh itu diolahnya tuh kayak profesional banget ya. Jadi waduh, itu gimana awalnya tuh? Ya sebenarnya aku bikin YouTube kan baru tahun ini. Kebetulan aku tuh ulang tahun 10 Juni, Pak. 10 Jadi Juni. aku pengen kayaknya ini 10 Juni ini waktu yang tepat buat bikin YouTube. Kenapa waktu yang tepat? Karena supaya aku tuh remind diri sendiri gitu loh. Ini 10 Juni tuh bikin YouTube. Kenapa sih nggak dari dulu aja bikin YouTube-nya? Nah sebenarnya aku tuh udah lama banget Pak pengen bikin YouTube. Iya. Udah mungkin 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu, udah lama banget. Cuman balik lagi kalau Pak Wendy bilang aku orangnya pede banget, sebenarnya nggak sepede itu juga Pak, karena Iya. banyak mikir juga, banyak kayak ini kalau bikin ini bakal banyak yang suka nggak ya, bakal banyak yang nonton nggak ya, subscribernya nanti gimana. Sampai akhirnya aku tuh mikir kalau gue sampai mati nggak bikin YouTube, kayak gue bakal nyesel gitu. Sebenarnya dari pemikiran itu Pak, sampai akhirnya ya udah pokoknya harus bikin YouTube, harus pokoknya harus lah, mau jelek mau bagus pokoknya harus gitu. Terus ambil tanggal ulang tahun gitu. Oh, itu permulaan buat YouTube-nya. Iya. Supaya Kasih ingat tau dong aja. channelnya supaya teman-teman ini Channelnya bisa ikut. di Nadia Wang. Nadia Wang. Wang, WANG. Nadia Wang. Iya. Oke, saya tuh salah satu yang sangat menyukai suara Nanan ya. Jadi suaranya itu natural. Kayaknya juga nggak ada latihan vokal nggak ada ya? Dulu banget sih waktu kecil. Dulu ya. Iya. Pengaruh dari latihan vokal itu. Lebih banyak ngaruhnya karena suka. Oh, karena Jadi suka. karena suka jadi setiap hari nyanyi gitu. Ya, sesuatu yang diminati itu jadi lebih luar biasa ya. Benar. Sebelum saudara kita berpisah, ada lagu yang saya buat terus Nanan menyanyikan. Kayaknya menjadi indah bukan karena lagunya, tapi karena siapa yang nyanyi. Silakan Nanan dengan ukulelenya. Ukulele apa ukulele? Ukulele. Oh, Pak. ukulele. Aduh, Ya, dimaafin ya teman-teman. setelah Nanan main ukulele dengan nyanyi, kalau lapar setelah selesai nyanyi silakan makan pecel lele. Bisa aja nih Pak Wendy. Yuk, silakan. Oke, judulnya Dia Ada. Pak Wendy masih ingat nggak? Ingat. Ingat ya. Oke. Dalam gelap Dia ada, Dia hadir menerangi. Dalam kabut tak menentu, pertolongan Tuhan nyata. Apa yang kita takutkan, Tuhan beri jalan. Apa yang kita risaukan, Engkau aman di tangannya. Wah, ya. Indah sekali lagunya. Oh, muji diri sendiri. Yang jelas tuh Betul indah. Pak, emang indah lagunya. Oh ini produktif banget. Baru bikin YouTube juga kan Pak? Videonya udah lama. Jadi Udah bikin banyak YouTube banget. orang senang nggak senang saya upload terus. Ya, mungkin juga diblokir. Ya itu yang harus saya belajar dari Pak Wendy juga sih. Memang selalu resiko ya. Jadi ada orang senang, ada Iya. orang juga yang wah sampai terima kasih, ada yang sampai poin ini boleh nggak dikirim ada yang sangat memberkati, tapi ada juga yang terganggu. Itulah hidup ya. Hidup saudara, apalagi jadi public figure, kita jangan berharap semua orang senang dengan kita. Tapi kalau ada koreksi yang baik buat kita, ya kita terima, kita perbaiki. Tapi jangan menghambat ya. Hambatan itu sebetulnya harus jadi tangga untuk membuat kita semakin tinggi. Saudara, kita akan berpisah dan kita akan tutup dengan yang naon nafas tetapon. Makasih Nanan ya. Ya thank you juga Udah Pak. berjuang luar biasa, dan saya terus berdoa buat Nanan ke depan, dan orang tua juga saya berdoa buat
buat orang tua Nanan, Boleh. Papa dan Nani, supaya satu hari itu banyak menangis karena Nanan. Tapi menangis karena bangga memiliki anak seperti Nanan ya. Ya kita tutup. Naon-naon 1 2 3. Naon, nafas tetap on. Shalom, Tuhan berkati. Bye bye. Thank you.